Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Salma Komputer. Pada pagi hari ini kita akan melakukan proses input data dari iPOS 4 ke iPOS 5. Jadi salah satu keunggulan program iPOS itu adalah bisa dimigrasikan datanya dari iPOS 4 maupun dari iPOS 3 ke iPOS 5. Jadi bagi Anda yang saat ini menggunakan iPOS 3 ataupun iPOS 4, kami rekomendasikan untuk memakai iPOS 5 karena di situ banyak sekali fitur-fitur baru, yang mana fitur-fitur baru ini sangat berguna untuk kepentingan data perusahaan kita. Baik, dan tidak perlu khawatir bahwa data-data yang ada di iPOS 3 maupun di iPOS 4 itu master datanya bisa dipindahkan ke iPOS 5. Master data yang dimaksud adalah misalnya nama-nama barangnya, harga belinya, harga jualnya, stoknya ke iPOS 5. Baik, lebih detailnya akan kita jelaskan pada video berikut ini. Mari kita belajar bersama untuk lebih memudahkan kita dalam pengoperasian iPOS 5. Baik, pertama kita buka dulu iPOS 4 ya. Di sini kita sudah menyediakan satu database iPOS 4. Memang di sini kita menggunakan program versi trial. Nah, di sini kita sudah membuat satu nama database. Database-nya adalah database MJMart. Nah, di database MJMart ini kita ada beberapa item, atau bahkan di sini berdasarkan total data yang ditemukan, di sini ada 12.480 item. 12.480 item ini terdiri dari beberapa item konversi. Contohnya di sini di 0014 ini ada satuan piece dan satuan slot. Artinya dari 12.480 item ini, jika rata-rata kita bagi dua, berarti kurang lebihnya di MJMart ini ada 6.000 item atau 6.000 item produk. Nah, di sini sudah ditampilkan data stoknya, berikut data harga pokoknya dan harga jualnya. Nah, yang mana data-data ini akan kita pindahkan ke iPOS 5. Baik, langsung saja dari data iPOS 4 yang sudah kita sediakan, kemudian kita buka iPOS 5. Nah, di iPOS 5 di database server kita sudah membuat database MJMart. Kita klik MJMart tersebut. Oke, kita login admin lagi, kita enter, masuk. Nah, di sini baru ini adalah database baru, sehingga kita diminta untuk menentukan nama kantornya. Nama kantornya adalah misalnya nama kantor MJMart. Selesai. Nah, di sini pun kita masih data-data perusahaan yang belum kita isi. Artinya data ini masih kosong dan nanti bisa kita sesuaikan dengan nama perusahaan kita. Oke, kita okekan saja di sini. Kemudian kita cek di master data. Nah, di sini data kita masih kosong. Nah, database yang kosong ini akan kita isi dengan data iPOS 4. Bagaimanakah caranya? Silakan kita perhatikan bersama. Di menu pengaturan, di sini sudah disediakan beberapa fitur import. Bisa import dari Excel. Import dari Excel terdiri dari item Excel, import data item dari Excel, berarti nama-nama barang dari Excel. Import data supplier dari Excel, import data pelanggan dari Excel, atau import sales dari Excel. Silakan nanti bisa dicoba, atau beberapa hal ini sudah kita sampaikan pada materi-materi sebelumnya. Silakan bisa Anda buka di panduan-panduan video tutorial di urutan yang pertama. Kemudian di sini tersedia juga versi lama. Nah, di versi lama inilah
yang menjadi bahasan kita pada pagi hari ini. Versi lama iPOS itu kita bisa memindahkan data dari iPOS 3 ke iPOS 5 atau memindahkan data dari iPOS 4 ke iPOS 5. Kemudian di dalam menu pengaturan juga tersedia fitur export. Export berarti kita memindahkan data kita ke dalam format Excel. Kita bisa memindahkan, mengekspor data item ke format Excel, mengekspor ke data supplier, mengekspor ke data pelanggan, mengekspor ke data sales. Untuk nantinya file-file ekspor ini nantinya bisa kita import kembali dari menu import data item dari Excel. Baik, pada pagi hari ini kita akan mempraktekkan import data dari iPOS 4. Baik, dari menu pengaturan versi lama, ini iPOS 4. Nah, kita ditampilkan sebuah tampilan pilih server dan database iPOS 4. Nah, database iPOS 4 yang kita praktekkan pada pagi hari ini, datanya ada di komputer lokal, artinya ada di laptop yang sedang kita pakai saat ini. Misalnya data tersebut ada di komputer server, berarti kita diminta mencari dahulu datanya ada di IP yang keberapa gitu. Nah, saya contohkan, misalnya kita akan mencontohkan database tersebut misalnya ada di IP yang 1103.192.168.01103. Misalnya kita cek DB, kita klik cek DB, kemudian kita pilih databasenya. Nah, ternyata database ini tidak ada di server, karena seperti tadi sudah saya jelaskan bahwa database ini ada di komputer lokal. Oke, kita cek di komputer lokal. Komputer lokal artinya komputer yang ada di laptop kita, yaitu IP-nya 127.0.0.1. Oke, kita cek database. Nah, kemudian kita cari, klik database-nya. Nah, ini ternyata muncul ya. Ini ada muncul MJMAT yang ada di iPOS 4. Nah, kemudian perlu kita perhatikan bahwa info table yang bisa kita pindahkan ke iPOS 5 adalah hanya master data item, hanya master data supplier, hanya master data pelanggan, hanya master data sales. Jadi memindahkan data dari iPOS 4 ke iPOS 5 itu bukan berarti memindahkan data-data transaksinya. Jadi bukan memindahkan data-data transaksinya seperti misalnya pembelian, penjualan, retur, laporan, ya itu tidak ada. Karena yang bisa kita pindahkan hanya masternya saja. Sekali lagi, yang bisa kita pindahkan hanya masternya saja dan bukan transaksinya. Nah, kemudian di tabel yang di bawahnya kita bisa mengimport, memindahkan data saldo awal hutang, saldo awal piutang, saldo awal item, dan saldo awal poin. Artinya, misalnya di dalam iPOS 4 itu ada sisa-sisa hutang dan ingin kita pindahkan ke iPOS 5, silakan ini dicentang. Misalnya juga ada sisa-sisa piutang yang ada di iPOS 4 dan ingin kita pindahkan, juga silakan dicentang. Kemudian saldo awal item berarti stok barang yang ada di iPOS 4 ingin kita pindahkan, berarti dicentang. Kemudian saldo awal poin, poin-poin pelanggan. Jika kita ingin pindahkan ke iPOS 5, berarti ini silakan dicentang. Baik, nah dalam hal ini beberapa opsi pilihan tabel yang ada yang tidak kita centang adalah hanya saldo awal poin. Karena di data MJMAT yang lama di iPOS 4 itu kita belum memberlakukan poin. Kemudian di dalam import data ini kita diminta untuk memperhatikan beberapa hal. Misalnya yang pertama adalah ini sudah ada beberapa keterangannya, silakan nanti bisa dibaca. Oke. Nah, yang terpenting lagi adalah sebelum mengimport data kita diminta untuk memproses bulanan, ya.
Jadi silakan poin 1, 2, dan 3, 4 ini silakan diperhatikan dan dibaca dengan seksama. Baik, kalau sudah oke, kita klik proses. Oke, di sini proses input sedang berlangsung dan tentunya di sini membutuhkan waktu beberapa menit. Tentunya tergantung seberapa banyak data yang kita punya dan seberapa besar spek komputer yang kita miliki. Oke, di sini contohnya input data item dari 8.799 item ini baru terproses. Ini kita bisa lihat progresnya, ada angka yang semakin bertambah. Baik, kita tunggu sejenak. Dan nanti kita lihat hasilnya di iPOS 5. Oke, kita tunggu bersama-sama. Baiklah, kita lihat di proses data input sudah mencapai 8.773, 78 dan terus bertambah. Dan sebentar lagi sudah selesai input data itemnya. Ini input utang. Oke, kita tunggu untuk proses saldo awal itemnya. Ini juga membutuhkan waktu beberapa menit. Kalau dihitung keseluruhan mungkin kurang lebihnya ada 15 sampai 20 menit. Tentunya hal ini tergantung pada berapa banyak data yang kita importkan ke dalam iPOS 5 kita. Oke, yang kita importkan tadi itu sebetulnya dari iPOS 4 itu bisa kita kosongkan data terlebih dahulu, sehingga bisa kita hapuskan seluruh data-data yang ada, seluruh data-data transaksi yang ada di iPOS 4. Nah, contohnya seperti ini, sambil kita lihat. Nah, di iPOS 4 ini, sambil kita menunggu proses input saldo awal item yang jumlahnya sekitar 2.985, kita sambil melihat di halaman iPOS 4 kita. Nah, di data iPOS 4 yang kita pakai ini, nah ini, oke, nih kalau kita lihat di sini ada beberapa transaksi lama yang ada di dalam program. Kemudian data transaksi ini bisa kita kosongkan dahulu. Jadi pengaturan, kosongkan data, dan pindah saldo. Nah ini, kosongkan data dan pindah saldo, sehingga nantinya data-data yang kita pindahkan ini sudah bersih transaksinya, sudah tidak ada transaksinya, yang ada hanya master datanya saja. Nah, saya rasa nanti akan lebih mempercepat proses input data dari iPOS 4 ke iPOS 5. Oke. Jadi ini fitur kosongkan data dan pindah saldo ini yang saya pahami hanya ada di versi iPOS 4 yang baru. Untuk versi iPOS 4 yang sebelumnya, misalnya iPOS 4 poin 34 atau poin 37, itu belum ada fitur kosongkan data dan pindah saldo. Baik, kita lihat lagi di versi iPOS 5. Ya, ini sudah mencapai input saldo awal item sudah mencapai hampir 2.900-an ya, kurang sedikit lagi kita selesai untuk proses input saldo awal. Oke, sambil kita tunggu sejenak. Nah, inilah beberapa hal fitur yang disediakan oleh program iPOS, sehingga kami rekomendasikan bagi Anda yang menggunakan iPOS 4 bisa bermigrasi datanya ke iPOS 5. Salah satu tujuannya adalah kita sudah tidak kesulitan dalam menghitung stoknya, karena stok itu sudah ada di data iPOS 4-nya. Tinggal kita pindahkan ke iPOS 5. Dan di iPOS 5 nantinya sudah bisa langsung kita proses transaksi, misalnya transaksi penjualan kasir dan sebagainya. Berbeda ketika menginstal iPOS 5 pertama kali yang tanpa ada data, tentunya di situ
membutuhkan input master data terlebih dahulu. Baik, ini proses input sudah selesai, kita oke. Kita klik info proses ya. Jadi setiap kita proses data, setiap kita proses import data, mesti kita lakukan proses info proses. Nah, di sini ada beberapa yang berkaitan dengan duplicate key. Nah, di sini nanti hal-hal yang seperti ini nantinya bisa kita copy dengan menekan Ctrl A dan Ctrl C. Nanti bisa kita copy ke file Word atau file Notepad dan sebagainya, yang mana nanti kode-kode ini bisa kita koreksi. Baik, setelah kita selesai semuanya, kita tutup. Nah, coba kita lihat hasilnya. Master data, daftar item. Nah, ya. Oke, data ini, data yang ada di iPOS 4 sudah berhasil kita pindahkan ke iPOS 5. Seperti tadi ini, kita bandingkan datanya. Ardat ada 7, di iPOS 4 juga sama. Ini Kimchi Ramyun ada 4, di iPOS 5 juga sama ya. Oke, itulah. Kemudian kita cek lagi di master data daftar pelanggan. Oke, datanya juga sudah ada. Kita bandingkan dengan yang di iPOS 4 pelanggan. Oke, datanya juga sudah ada. Kemudian kita bandingkan lagi supplier. Oke, ini datanya juga sudah masuk. Kita bandingkan lagi supplier, tidak masuk. Kemudian kita lihat saldo awal barangnya, saldo awal item. Nah, di sini juga sudah masuk ya. Oke, ada 6.661. Oke, nah di sisi lain untuk transaksi 0 ya, karena seperti tadi yang saya sampaikan di awal bahwa transaksi itu tidak bisa dipindahkan. Baik, itulah proses import data dari program iPOS 4 ke program iPOS 5, sehingga memudahkan kita bagi user yang ingin memindahkan datanya dari iPOS 4 ke iPOS 5. Sekian, semoga bermanfaat untuk kita semua dan selamat pagi, selamat beraktivitas.